Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K ya. Jadi pada video saya sebelumnya ternyata masih ada yang bertanya terkait dengan seleksi P3K ini ya. Pertanyaannya setidaknya seperti ini. Bang, apakah bisa seorang honorer atau tenaga non ASN mendaftar sebagai P3K di instansi lain gitu ya? Jadi jawabannya tidak bisa ya. Jika sesuai dengan peraturan menteri, bukan peraturan ya, keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional, kemudian keputusan Menteri Pan-RB nomor 348 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah, dan keputusan Menteri Pan-RB nomor 349 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan, sangat jelas disebutkan bahwa seorang honorer atau tenaga non ASN harus mendaftar P3K di instansi tempat di mana dia bekerja sebagai P3K. Jadi tentunya tidak bisa mendaftar di instansi lain. Mungkin teman-teman ada yang belum paham gitu ya, maksud dari instansi itu apa. Jadi instansi itu ada instansi pusat dan instansi daerah. Instansi pusat contohnya kementerian dan lembaga. Kemudian instansi daerah ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota gitu ya. Jadi misal nih ada honorer A atau tenaga non ASN A bekerja di rumah sakit A milik pemerintah provinsi. Kemudian dia ingin mendaftar sebagai P3K di rumah sakit B yang sama-sama milik pemerintah provinsi gitu. Itu tetap bisa karena itu unit kerja atau OPD, organisasi perangkat daerah, bukan instansi. Instansinya ya pemerintah daerah provinsi itu gitu. Jadi mungkin teman-teman baca-baca lagi perihal apa itu instansi, kemudian apa itu unit kerja atau OPD. Jadi bisa saja mendaftar bukan di tempat kita bekerja, tetapi yang penting masih dalam satu instansi. Yang tidak diperbolehkan adalah mendaftar di instansi yang lain. Bagaimana jika instansi tempat kita bekerja tidak membuka formasi P3K sesuai jabatan kita? Ya berarti kita belum beruntung gitu ya di tahun 2024 ini, artinya belum bisa menjadi P3K. Dan mungkin untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat ya peraturan keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional. Langsung saja bagi yang penasaran simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah yang keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 ya. Kita langsung saja menuju ke diktum ke 5 ini ya, diktum kelima. Pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum kedua hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar gitu ya. Jadi hanya bisa mendaftar pada instansi pemerintah tempat bekerja sebagai honorer atau tenaga non ASN pada saat mendaftar sebagai P3K gitu ya. Jadi tidak diperbolehkan mendaftar di instansi lain. Tetapi kalau OPD atau unit kerja saya rasa bisa. Yang saya contohkan tadi, misal ada honorer A atau tenaga non ASN A bekerja di rumah sakit A. Rumah sakit A ini milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah misal. Kemudian dia ingin mendaftar di rumah sakit B, tetapi rumah sakit B ini syaratnya juga harus milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kalau sama-sama milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah, artinya masih satu instansi walaupun berbeda tempat bekerjanya. Tetapi instansinya masih sama, yaitu pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang berbeda hanya unit kerja atau OPD-nya. Jika di kabupaten itu saya rasa juga sama. Misal ada guru
guru honorer bekerja di SDA, kemudian dia ingin mendaftar di SDB yang sama-sama milik kabupaten tersebut, saya rasa diperbolehkan karena masih satu instansi. Instansinya ya kabupaten itu gitu. Kecuali beda kabupaten baru tidak bisa. Tapi kalau yang tadi instansinya provinsi, tentunya banyak unit kerja yang tersebar di provinsi itu, jadi bisa saja beda kabupaten gitu. Kalau instansinya provinsi mendaftar di beda kabupaten bisa, karena yang penting unit kerja itu di bawah pemerintah daerah provinsi. Jadi mungkin teman-teman bisa memahami ya berkaitan dengan hal ini. Tapi yang jelas kalau beda instansi tidak diperbolehkan. Untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini kita tunggu besok ya di tanggal 26 September 2024. Semoga tidak molor ya terkait dengan pengumuman seleksi P3K tahun anggaran 2024. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.